Halo semuanya, balik lagi di YH Channel. Kali ini aku mau nunjukin gimana cara buat pancake oatmeal pisang atau banana oatmeal pancake. Jadi menu ini tuh cocok banget buat kita yang lagi berusaha mengurangi kalori atau diet ya. Jadi di sini kalian bisa siapin ada mangkuk nanti untuk bikin adonannya, terus ada 2 buah telur, 2 buah pisang. Aku pakai pisang lilin di sini ya. Terus kira-kira kita butuh sekitar 7-8 sendok oatmeal gitu ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah memblender si oatmeal ini supaya dia halus sebagai pengganti tepung. Jadi kita nggak pakai tepung terigu biasa. Karena kalau kita lagi diet kan kita nggak bisa tuh makan tepung-tepungan gitu. Jadi pakai yang oatmeal karena oatmeal ini lebih tinggi serat dan rendah kalorinya. Nah, dan juga jangan lupa nanti kalian bisa tambahkan susu cair, bisa pakai susu cair rendah lemak atau nggak ada yang biasa juga bisa. Terus ada vanili, ada baking powder, dan juga kalian bisa tambahkan madu sebagai topping. Nah, ini adalah oatmeal yang udah aku blender, jadi tidak terlalu halus tapi nanti bagus kok pada saat udah jadi adonannya. Nah, terus sekarang pisang lilin yang udah disiapin tadi kalian kupas, kalian potong kecil-kecil, lalu kalian masukkan ke blender. Kalian blender juga sampai halus supaya nanti dia menyatu dengan oatmeal tadi, dengan tepung oatmeal. Oh iya, jadi kenapa sih kok aku pengen makan makanan yang sehat? Ya karena pertama selain aku insecure dengan diri aku dari kecil, aku tuh nggak pernah bisa punya badan yang slim, yang langsing kayak cewek-cewek lain, kayak teman-teman yang lain. Itu sebenarnya salah satu alasan mengapa aku pengen dalam tanda kutip kurus gitu ya, maksudnya punya berat badan yang ideal. Tapi ternyata setelah aku belajar, setelah aku mencoba untuk hidup sehat, banyak banget manfaat yang aku dapat selain kurus atau berat badan berkurang. Yang pertama itu badan yang rasa jadi lebih segar, terus rasa sakit, dulu aku suka sakit kayak sendi gitu, tapi semenjak diet dan juga rajin olahraga udah jarang banget, bahkan nggak pernah ngerasain lagi. Dan juga manfaatnya tuh banyak banget loh. Jadi nggak cuman ke kesehatan kita, tapi juga rasa bahagia saat kita membuat makanan. Setiap kita makan makanan yang kita buat itu kan kalau diet itu kan kita benar-benar nyiapin ya. Semua masakan itu kita planning bener, kita plan bener. Nanti makan apa ya? Sarapan makan apa? Makan siang tuh apa? Nah, itu bikin kita punya mindset yang terorganisir untuk menyiapkan segala sesuatu. Nah, jadi buat kalian yang mau mencoba untuk hidup sehat, ayo mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Nah, ini adalah telurnya. Jadi pertama, setelah kalian menyiapkan bahan tadi, oatmeal yang sudah di blender dan juga pisang yang sudah di blender, kalian bisa mulai untuk membuat adonan. Nah, di sini aku pakai 2 buah telur, 2 butir telur. Kalian bisa kocok menggunakan whisk dulu putih telurnya supaya nanti dia jadi putih dan mengembang. Oke, kita bisa mulai. Pastikan bener-bener apa ya, walaupun nggak pakai mixer bisa kok kalian kocok sampai dia mengembang sampai warnanya putih. Nah, setelah nanti warnanya putih mengembang seperti busa, baru kalian bisa campurkan dengan kuning telurnya. Nah, jadi seperti ini ya, warnanya sudah putih berbusa seperti ini. Setelah kalian rasa cukup, kalian bisa tambahkan kuning telurnya. Nah, kuning telurnya ini boleh kalian langsung campurkan atau kalau mau dicampur di tempatnya juga bisa. Oh iya, kenapa sih kok rata-rata menu sarapan itu nggak jauh-jauh dari telur? Ya sebenarnya kalau aku lihat dari beberapa ahli gizi yang mengatakan sebaiknya kita sarapan itu dengan sarapan yang tinggi protein. Nah, protein yang mudah dan gampang untuk diolah yaitu telur. Nah, jadi kalian bisa menggunakan telur atau kalian bisa daging ayam, daging biasa, daging merah juga bisa. Tapi kalau untuk pagi-pagi biasanya aku lebih memilih telur karena lebih simpel dan rasanya tuh nggak terlalu berat seperti itu. Jadi bisa kalian bikin jadi pancake kayak gini, bisa kalian jadikan topping untuk rotinya roti gandum ya. Dan juga di sini oatmealnya sendiri yang aku pakai itu dia mengandung tinggi serat dan juga tinggi protein, berbeda dengan tepung biasa ya. Makanya aku pakai tepung yang terbuat dari oatmeal yang sudah di blender. Oke, jadi ini kuning telur dan putih telurnya udah kita campur. Sekarang saatnya kita untuk
menambahkan oatmeal yang sudah di blender tadi. Kita pakai sekitar 4 sendok dulu. Kita lihat dulu, kalau terlalu kental nanti pancake-nya kurang bagus, terlalu nggak fluffy gitu. Jadi ini 4 sendok aja. Nah, setelah ini kita campurkan pisang yang sudah di blender tadi. Pisang lilin ya. Di sini kalian bisa mungkin pakai pisang jenis lain, tapi kalau aku lebih menyukai pisang lilin buat kalian yang suka. Tapi kalau mau dikreasikan lagi juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah pisang yang tadi sudah di blender. Bisa juga sebenarnya tanpa di blender sih. Kalian bisa menumbuk saja atau pisangnya cukup dibenyek-benyek gitu aja ya. Pakai garpu juga bisa. Tapi karena aku pengen tekstur pancake-nya lebih halus, jadi aku blender. Jadinya seperti ini. Warnanya memang saat ini belum menarik ya, tapi untuk rasanya percaya deh, enak banget. Oke, jadi kita campurkan sampai benar-benar tercampur dan lihat lagi, perhatikan adonannya apakah kira-kira sudah cukup. Kalau masih terlalu cair, kalian bisa tambahkan tepung, atau kalau kalian rasa sudah, bisa kalian langsung tambahkan baking powder, gunanya untuk mengembangkan gitu ya, dan juga vanili biar lebih harum. Tambahkan vanili. Di sini aku pakai vanili yang cair, bisa juga pakai vanili yang merek Walet itu ya, yang bubuk bisa juga. Sekitar 1 sendok makan. Lalu untuk baking powdernya sekitar 1 sendok teh. Ya, nanti gunanya apa sih ya, biar dia nanti pada saat kita masak tuh ada sedikit seperti matanya atau bubble-bubble seperti itu. Nah, setelah kalian campurkan vanili dan juga baking powder, aduk sebentar. Setelah ini kita bisa langsung masak deh pancake-nya. Oke, jadi apinya jangan besar-besar, sedang aja. Pastikan teflonnya anti lengket ya, bukan yang teflon yang udah gores-gores, nanti susah. Oke, jadi di sini nggak pakai minyak atau mentega sama sekali, karena kan konsep kita kali ini mau rendah lemak, rendah kalori. Nah, ini. Kalau di sini aku pakai 2 scoop adonan, ya, jadi seperti ini. 2 scoop adonan, tuangkan ke teflonnya, otomatis dia akan membentuk bulatan seperti ini. Nanti sekitar sampai kalian bisa melihat ada bubble-nya atau matanya nanti. Nah, jadi ini udah bisa kita balik. Nah, sekarang kita balik biar sisi yang satunya lagi matang. Oke, baliknya bisa pakai 2 centong seperti ini, pakai spatula, pakai bantuan 2 spatula. Kita balik. Ya, warnanya memang seperti ini bukan karena gosong, tapi kalau pisang memang dia cenderung kalau dipanaskan, baik itu dibakar maupun di goreng, dia memang cenderung berwarna coklat seperti ini. Apalagi ini kan pisangnya udah di blender. Tapi nanti pas kalau kalian makan, kalian coba makan, dia memang bukan gosong ya, karena ini aku udah nyoba sendiri dan itu bukan gosong, tapi memang warnanya seperti itu, jangan khawatir. Oke, sebentar aja sampai bagian atasnya sudah cukup matang, bisa kalian angkat deh. Oke, untuk pancake yang pertama sudah ready ya, nggak cakep-cakep amat tapi lumayan. Oke, sekarang kita taruh, masih banyak adonannya, kita lanjut untuk membuat lagi pancake-nya. 2 scoop seperti tadi, jangan sampai berantakan ya, kalau perlu jangan sampai ada yang kebuang. 2 scoop seperti tadi, lalu tunggu sampai dia ada mata-matanya atau bubble-nya, lalu bisa kalian balik. Setelah itu bisa kalian letakkan di piring. Oke deh. Nah, kalau udah jadi semua, jadi deh seperti ini. 2 buah pisang, 4 sendok makan tepung oat, jadi sekitar segini, dan 2 buah telur, jadi sekitar ya cukup lah untuk mengenyangkan perut kalian di pagi hari. Nah, kita bisa tambahkan toppingnya maple syrup, tapi maple syrup nggak ada ya di Indonesia, jarang, aku nggak punya juga. Jadi kita pakai yang gampang-gampang aja, yaitu madu deh, seperti ini. Madunya boleh madu kampung atau madu yang beli di supermarket, sama-sama madu, enak deh pokoknya. Nah, jadi ini dia pancake-nya udah jadi. Bisa kalian sajikan sambil minum teh tawar atau teh manis atau kopi,
atau susu juga bisa. Nah, ini dia penampakannya. Tuh, cantik kok, nggak kalah dengan pancake yang ada di maksudnya pancake yang pakai tepung terigu biasa. Dan ini bisa kalian lihat saat aku potong, dia bener-bener lembut. Dan juga rasanya, kalau menurut aku ya, ini enak banget, pas banget. Karena nggak manis, nggak terlalu enak. Kalian bisa makan dan sajikan dengan teh manis atau teh tawar juga boleh. Oke guys, jadi itu deh gimana cara buat pancake oatmeal pisang atau banana oatmeal pancake. Bisa kalian pakai resepnya, ada nanti di deskripsi untuk sarapan kalian. Makasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat.